yang bikin kita beda adalah kita itu mungkin punya satu fokus yang sangat tajam buat niat banget mencari solusi atau mencari inspirasi setinggi-tingginya yang lagi dikejar seorang arsitek gitu loh. Awalnya Rumah Keranjang itu saya selalu berawal kalau mendesain dari sebuah analisa lingkungan, analisa karakter dari penghuni, dan kedua hal tersebut yang menjadikan sebuah konsep di mana perancangan itu dimulai. Awalnya pertama saya berkeinginan ingin punya rumah yang luas, yang terbuka, yang homey, yang santai ya. Saya bilang, Pak Paulus, saya bikinin rumah yang lain daripada yang lain, yang unik, yang antik, yang luas, yang kayak villa, yang terang. Saya nggak suka kalau rumah itu gelap gitu, nggak suka. Menurut saya fasad di sebuah rumah sangat penting ya, itu mencerminkan yang punya rumah, yang tinggal di dalam rumah. Aspek dalam penentuan satu fasad ini banyak ya, jadi bukan berarti cuma satu hal prioritas, cuma klimatologi ya. Terutama di Surabaya ini kan iklimnya mempunyai temperatur yang cukup tinggi gitu, dengan tingkat kelembapan yang tinggi juga gitu. Nah, sehingga saya harus berpikir bagaimana sebuah fasad itu dapat berkompromi atau dapat menghasilkan elemen yang dapat menyejukkan. Ketika itu, saya berpikir banyak material memang. Dan pemilihan karakter materialnya salah satunya adalah besi. Ketika saya pertimbangkan dan saya waktu itu berkomunikasi juga dengan owner, mereka kelihatannya tidak menunjukkan respon yang positif karena satu, material besi itu adalah material yang tidak tahan terhadap cuaca. Kemudian di samping itu punya kendala berat. Ketiga itu adalah biaya gitu. Material besi ini ketika saya analisa kembali, dia juga adalah elemen penghantar panas yang baik gitu. Sehingga lingkungan mikro yang terjadi di rumah ini suhunya akan meningkat dan itu tidak sesuai dengan kondisi Surabaya. Kendalanya pagar mereka itu atau penutup bangunan mereka itu saking terlalu beratnya, mau diganti sama metal kayak mau diganti sama batu, diganti apapun nggak mungkin bisa beres. Jadi mereka nyari solusi, ada nggak sesuatu yang sifatnya sangat ringan, sangat adem. Ya udah, itu yang ditanyakan ke kita. Lalu ya kita propose, ini kita bikin pakai anyaman. Oh, anyaman bisa sebesar itu, bisa. Anyaman seenteng itu bisa. Nah, ketika saya bertemu dengan prinsipalnya BioLiving, mereka punya good solution, sehingga saya cukup nyaman dengan solusi-solusi yang mereka berikan gitu. Setelah 2 tahun diinstal ini, hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi artinya itu malah justru bahan-bahan yang teruji, terutama bahan-bahan finishing itu mulai kelihatan tuh. Di sini ada beberapa macam bahan yang saya pakai itu, kok BioLiving yang paling tahan gitu ya. Dan modelnya tetap gitu. Memang kalau dari Paulus kan bilangnya rumah keranjang ya. Malah kalau dari saya waktu menghasilkan pattern anyaman itu bukan untuk bikin itu jadi mabok anyaman ya. Bagaimana bisa menghasilkan aksen anyaman, tapi jangan mengambil alih keindahan tersebut. Niat terbaik dari sebuah karya desain kreatif atau arsitektural yang akhirnya jadi measure itu adalah nilai manusia di belakangnya itu gitu loh. Kita itu dari awal jiwanya itu adalah jiwa architectural yang sangat sustainable. Tapi untuk menghasilkan semangat seperti itu, kita itu dibebankan untuk men-set satu bar estetik yang sangat tinggi. At the same time, tetap daya kerja kita itu harus scalable. Jadi kamu bukan hanya harus sustainable, kamu juga harus indah,
dan performance base. Ya harapan kita di sana sih, bagaimana kita bisa memberikan keberlangsungan sustainability yang baik gitu. BioLiving di sini merupakan sebetulnya pioner ya. Dia bukan sebagai produk sebetulnya. Dia merupakan sebuah karya. Saya sih optimis sekali dengan BioLiving ini karena memang sangat terbuka dengan berbagai tantangan, dengan berbagai macam problem-problem arsitek gitu ya. Dan mereka berusaha untuk memecahkan, bukan hanya melihat sebagai nilai ekonomis, tapi juga nilai seni. Kami ya intinya sangat puas sekali dengan BioLiving ini gitu. Menurut saya sangat penting tiap bagian rumah yang didesain dengan matang, terutama bagian fasad ya. Karena rumah adalah cerminan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.